Oke, tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Mulyana di mata kuliah Optik Modern. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya multi-layer system, khususnya adalah ATR. Ya. ATR itu adalah Attenuated Total Reflection. Yes. Jadi seperti namanya, dalam multi-layer system, attenuated total reflection ini berarti kita akan menghitung refleksi total yang diperoleh dari suatu sistem multi-layer. Dengan kata lain, nanti ada di sini tuh ada R ya, dan di sini tuh ada sudut theta. Nah, nanti dari suatu multi-layer system, ini kita misalkan multi-layer sistemnya dengan N1, ini N2, dan ini N ke N gitu ya, seterusnya. Di sini misalkan ada cahaya datang gitu ya. Ray beam gitu ya. Cahaya datang. Ini pasti akan bergantung dengan sudut gitu ya. Nah, ini kita bisa menghitung semua reflektansinya secara total dari suatu sistem kayak gitu. Nanti kita akan memperoleh grafik ya, kalau enggak ya grafik yang begini dan semacamnya gitu ya. Intinya grafik yang akan kita plot itu adalah R, reflektansi, dan juga theta. Seperti itu. Nah, di attenuated total reflection ini biasanya N1, N2, dan NKN-nya itu semuanya adalah dielektrik bahannya gitu ya. Bahannya dielektrik. Yang artinya karena dia bahannya dielektrik, maka suatu N dielektrik itu sama dengan N real ditambah dengan N imajinernya gitu ya, N I-nya. Nah, tapi N I-nya ini nilai dari imajinernya itu mendekati 0 gitu. Nilai dari imajinernya itu dia menuju ke 0, artinya sangat kecil sekali. Jadi ini tuh bisa diabaikan. Maka kita dapat mengambil yang NR-nya saja kayak gitu untuk mempermudah perhitungan. Seperti itu ya. Nah, dan dalam attenuated total reflection ini, seperti yang teman-teman tahu, di sistem multilayer, misalkan ini N1, ini N2, ini N0 ya. Nah, kalau misalkan sistemnya seperti ini masih bisa diselesaikan secara analitik gitu ya. Menggunakan persamaan yang Prof. Ai kemarin telah jelaskan gitu ya. Yang dimana nanti dari Fresnel kita dapat T-nya berapa gitu ya. Dari Fresnel dapat T. Sebentar. Ya. Dari Fresnel kita akan dapat T-nya gimana, dapat reflektansinya itu gimana. Nanti kita hitung R besarnya gitu ya. Ini sama dengan R di seperti itu, dan T besarnya itu sama dengan T kayak gitu ya. Dinormalisasi. Nah, ini bisa dihitung secara analitik menggunakan persamaan yang Pak Ai gunakan gitu. Tapi bagaimana jika multi-layer sistemnya itu lebih dari 3 layer gitu. Contoh, misalkan seperti ini gitu ya. Ini N0, ini N1, ini N2, ini N3, ini N4,
dan ini misalkan ada N5-nya gitu. Di sini ada, kalau kita menghitung N0 berarti di sini ada 6 layer. Tapi kalau kita hanya menghitung ininya saja dan memisalkan N0-nya itu ambient apa namanya istilahnya? Ambient medium, berarti kan ini indeks biasa tuh pasti 1 ya, 1,0. Nah, ini itu tidak sama dengan 1,0 gitu kan kalau bukan ambient, karena di sini ada mediumnya. Nah, gimana kalau caranya 5 multi-layer system? Itu kita harus menggunakan yang namanya TMM untuk mempermudah kehidupan untuk menghitung ya. TMM itu adalah Transfer Matrix Method. Nah, dalam transfer matrix method ini nanti kita akan ya perhitungannya tuh menggunakan sistem seperti tensor-like gitu ya, tensor-like system. Jadi kita nanti antara transmisi dan refleksinya itu kita akan definisikan ke dalam matriks gitu ya, ke dalam suatu matriks gitu. Yang di sini tuh ada isi-isinya, pendefinisiannya kayak gitu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, saya udah buat PPT-nya yang sangat teknis, dan sebenarnya saya tidak suka hal-hal yang sangat teknis. Tapi ya udah, bagaimana lagi? Jadi kita coba dulu. Nah, dalam transfer matrix method atau TMM itu untuk menyelesaikan multi-layer system, kita tuh berangkat dari persamaan yang paling sederhana gitu ya. Dan persamaan paling sederhana itu kita pakainya yang ini. Gitu ya, apa itu namanya, Snellius, hukum Snellius. Nah, nanti dari hukum Snellius ini kita bisa mendefinisikan cos theta j-nya jadi seperti ini gitu ya, dari hukum Snellius. Nah, dari sini kita bisa mengakumulasikan fasa yang berubah dari setiap ray masuk ke dalam layer yang berbeda, dan ini adalah pendefinisiannya kayak gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah itu adalah kita harus menghitung polarisasi dari multilayer system. Dan S sama P itu berbeda hasilnya nanti. Nanti saya coba jabarkan. Jadi dalam multilayer system ini gitu ya. Multilayer system misalkan ini gitu ya, ini N1, N2, N3, ini N gitu ya, dan seterusnya. Nah, pada saat cahaya datang gitu ya, ray-nya datang, ini kita harus memperhitungkan karena ray yang datang itu adalah K-nya. Gitu kan? Ray yang datang itu adalah K-nya. Nah, sedangkan dari K, kita harus memperhitungkan yang akan berpotongan, ya, yang akan sejajar atau berpotongan dengan medium itu E atau H gitu ya. Kalau misalkan yang akan sejajar dan berpotongannya itu adalah E gitu ya, berarti kan kita pakai tangan kanan ya. Kalau misalkan gimana? Kalau kita pakai tangan kanan, kalau misalkan arahnya itu ke sana gitu ya, maka kalau ke atasnya E, maka yang keluar itu adalah H gitu ya, keluar dari bidang. Nah, maka di sini ini itu adalah H gitu kan, H vektornya. Tapi ada ini kasus yang pertama, ini adalah T. Bentar, saya lupa definisinya apa. Ntar saya lupa definisinya ya, apa ya? Kalau tidak salah, ntar ya. TENTM Optics. Saya takut lupa dan salah. Nah, ya ini contohnya ya. Nah ini, oh ya. Ini TE dan ini TM. Berarti kalau misalkan seperti ini, berarti kan ini TM ya. Ini contoh kasus pertama itu adalah TM, transverse magnetic. Jadi medan magnetnya yang perpendicular atau
tegak lurus dengan medium, dia kalau misalkan kita tarik sudut datangnya gitu ya, sudut datang dari situnya, kalau misalkan sudut datangnya tuh seperti ini gitu kan, K-nya ke sana, ini ada E-nya, dan ini kan berarti si medan magnetnya gitu kan. Nah, dia mau dia datang ke sana, atau datangnya dari atas ke bawah gitu. Karena dia medan H-nya perpendicular, ya dia tidak ngaruh gitu si medan H-nya. Jadi ada yang namanya TM atau transverse magnetic mode gitu ya. Lalu yang kedua itu ada transverse electric mode atau moda transverse electric. Nah, kalau moda transverse electric itu ya, ini N1, ini N2, N3, NKM. Nah, medan yang datangnya itu K gitu ya, dan medan yang akan berpotongan atau sejajarnya itu adalah H, bukan E. Nah, sedangkan E itu adalah medan yang perpendikular dengan atau tegak lurus dengan mediumnya. Kayak gitu. Nah, ini namanya, betul kan, ke sana gitu ya. Dan ini namanya, ini kasus yang kedua, ini mode TE atau transverse electric mode. Karena kita ada dua tinjauan, ada TM dan TE. Nah, keduanya ini harus diperhitungkan. Kenapa? Karena sejatinya di dalam dunia real itu tidak ada yang namanya mode TE dan mode TM sempurna. Seperti itu. Pasti karena kita proyeksinya dalam 3 dimensi, mediumnya juga 3 dimensi, maka mode TE dan TM itu tuh terjadi secara bersamaan. Kecuali kalau kita membuat suatu device optik atau device yang lain yang berbasis optik dan fotonik, nah itu kita bisa mendesain sedemikian rupa gimana biar TE-nya mendekati 100 atau TM-nya mendekati 100. Tapi kalau misalkan dalam kasus real, itu TE dan TM itu harus diperhitungkan keduanya. Karena tidak ada yang TE dan TM sempurna dari masing-masing gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, dapat kita lihat polarisasi TE itu kita definisikan sebagai medan S, dan polarisasi TM kita definisikan sebagai medan P. Nah, untuk polarisasi TE bisa kita lihat dari medan S ini adalah NJ cos theta J. Sedangkan polarisasi TM adalah NJ per cos theta J. Dengan kata lain, hasil dari TM mode dan juga TE mode, hasil dari TM mode dan juga TE mode dari multilayer system yang akan kita hitung itu akan berbeda hasil dari reflektansinya. Mengapa bisa demikian? Karena ya kita dari definisi TE dan TM saja, kalau kita ambil proyeksi dari hukum Snellius, itu hasilnya juga udah beda gitu, pendefinisian polarisasinya. Terus kalau kita dilanjutkan lagi ke pembuktian tangensialnya, ya ini lebih ke teknisnya ya. Kita ambil E sama H dari masing-masing keadaan TE dan TM. Nanti pada saat kita evaluasi, keduanya itu menghasilkan yang mirip-mirip. Ya, mirip-mirip, tapi bukan berarti sama. Untuk yang E-nya seperti ini, nah untuk yang H-nya, ya udah kita tinggal masukin aja ke PJ-nya, gitu ya. Dengan polarisasi menggunakan polarisasi P gitu. Jadi kita bisa, kalau kita udah dapat solusi E-nya, nah solusi H-nya gimana di? Ya udah berarti buat solusi medan H atau medan magnetiknya itu kita ambil dari coupling equation dari medan listrik kayak gitu. Nah, di sini juga ada pendefinisiannya ya. Nah, teman-teman bisa dilihat kayak gitu. Di sini ada dua, ada front, ada back. Itu maksudnya apa sih? Front itu artinya adalah yang kemungkinan ditransmisikan, sedangkan back itu adalah back propagasinya atau yang terpantul ya. Nah, makanya kenapa ada di sini ada perubahan fasa ya? Di sini ada E pangkat I delta J itu menandakan bahwa
pada saat dia memasuki sistem multilayer, itu tuh ada yang namanya perubahan fasa. Dan perubahan fasa itu mengakibatkan pembiasan atau pembelokan dari si ray-nya. Dan kalau fasanya itu berkebalikan, berarti kan itu ada reflektansi di sana kayak gitu. Nah, jadi ini adalah pendefinisian yang sangat krusial dalam perhitungan multilayer sistem ini. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, karena kita akan menghitungnya dengan transfer matrix method, maka kita harus mendefinisikan matriksnya. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan matriksnya itu adalah matriks vektor amplitudo, gitu ya. Dengan kita ambil bahwa definisi A ini adalah matriks 2 dimensi dengan berarti baris pertama, kolom pertamanya itu adalah 1 dan baris pertama ya, masih baris pertama. Betul, baris pertama kolom keduanya juga 1. Nah, baru di baris kedua kolom pertamanya itu adalah PJ dan baris kedua kolom keduanya adalah PJ. Nah, 1 ini adalah yang akan dia transmisi. Maaf, 1 ini dia adalah yang akan nanti mendefinisikan medan E dan H bawaannya dari incidence. Sedangkan yang PJ itu adalah yang mendefinisikan medan yang terpolarisasinya, baik itu dalam mode TE atau TM. Kayak gitu ya. Nah, dalam propagasinya, menembus suatu multilayer system dengan ketebalan DJ itu akan terjadi yang namanya perubahan fasa, dan pendefinisian perubahan fasanya ya seperti ini ya, kayak gitu, matriks 2 dimensi juga, cuman di sini kita munculkan parameter E pangkat I delta J-nya gitu, atau minus I delta J-nya sebagai pendefinisian perubahan fasa. Nah, terus pendefinisian matriks amplitudo dan perubahan fasanya kita combine, dan sesudah combine kita mendapatkan karakteristik matriks untuk setiap layer, dan itu adalah MJ sama dengan A dikalikan dengan DJ dikalikan dengan inverse dari A-nya kayak gitu ya. Nah, untuk inverse dari A ya tinggal diinverskan saja gitu ya, menggunakan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dan bla 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 bla. Nah, lalu kita akan mendapatkan perkalian antara tadi DJ atau matriks yang menyatakan perubahan fasa dengan inverse dari matriks A-nya. Kayak gitu. Dan ini menghasilkan perkalian ini akan menghasilkan nanti antara perhitungan polarisasi dengan perubahan fasanya yang nanti bisa normalisasi. Kayak gitu. Nah, jika kita kalikan lagi dengan A, maka akan dihasilkan persamaan yang seperti ini gitu ya. Dan produk hasil dari persamaan tersebut itu akan menghasilkan elemen yang seperti di bawah kayak gitu. Nah, dan ini tidak lain dan tidak bukan sama dengan cos delta J. Kayak gitu ya. Nah, dan ini adalah untuk M11. Nah, M11 ini tuh apa sih? Nah, M11 ini itu adalah M dari layer 1 dan masih di layer 1 tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ray-nya berpropagasi menjadi M ke layer 2, maka itu ada interaksi antara M1 dengan layer yang keduanya. Maka itu jadi M12. Kayak gitu. Oke. Nah, sedangkan ini ada M21. Nah, M21 ini apa sih
kok ada M11 dan M12 gitu. Nah, M21 ini apa? Nah, buat yang M21 ini, seperti yang teman-teman lihat gitu ya, di sini ada faktor polarisasinya gitu ya. Sedangkan tadi yang M12 itu enggak gitu ya. Jadi M11 ada faktor polarisasinya dan M12 itu tidak ada, tapi pada saat M21 ada faktor polarisasinya. Nah, ini tuh menyatakan pada saat setiap dia masuk ke layer per layernya, antara sifat bawaan suatu gelombang dan juga sifat polarisasinya, TE atau TM, itu juga harus dibawa, kayak gitu. Nah, jadi kita harus menghitung dua hal sekaligus dari sana. Jadi, keadaan pertamanya gitu ya, yang ini M11, M12, dan keadaan yang berikutnya dari sifat si polarisasinya. Nah, karena pendefinisian ini sudah mantap, maka kita bisa diberlakukan matriks yang definisi matriks besarnya gitu ya, M besarnya untuk mendefinisikan ini semua, dan jadilah seperti di bawah gitu ya. Oke. Ya, dan ke bawahnya ini masih teknis, dan ini ada interface dari Fresnel koefisien atau koefisien Fresnelnya. Oke, ini yang mode TE, transmitansi dan refleksi ya ini. Nah, ini yang mode TM-nya ya, polarization. Betul, ini yang mode TM-nya. Oke. Nah, dari sini nanti ini terkait perhitungan E-field-nya ya, jangan lupa karena mode TE dan mode TM tuh masih ada medan listrik dan masih ada medan magnetnya juga. Kayak gitu. Nah, kalau S matrix itu digunakan pada saat kalau multilayer sistemnya itu ada bahan absorbing yang tinggi seperti emas. Cuman saya tidak bahas karena ini masih ATR, masih pakai dielektrik. Nah, ini total karakteristik matriksnya dari boundary condition, jadi M totalnya itu adalah, kalian pasti pernah belajar di komputasi numerik tentang, kan ada summation atau sigma yang besar itu, sigma yang besar yang artinya penjumlahan, dan ada, apa ya namanya, saya juga lupa istilahnya, tapi itu adalah pi huruf besar yang menyatakan bahwa itu adalah perkalian yang banyak gitu ya. Jadi sejatinya untuk banyak layers gitu ya, tapi finite, kalau infinity jadinya integral gitu ya. Nah, banyak layer tapi finite, kalau integral penjumlahan, berarti ya ada kayak perkalian tapi integral ya. Untuk banyak layer tapi finite, karena ini menggunakan matriks, itu jadi kita menghitung semua matriks layer per layernya. Kayak gitu. Untuk mendapatkan nanti hasil penjumlahan total refleksinya, kayak gitu ya. Nah, jadi pendefinisiannya tuh seperti ini. Dengan matriks MJ kita tahu sendiri, matriks MJ itu adalah M11, M12, M21, M22 gitu ya. Dan setiap layer tuh pasti pendefinisian matriks itu kalau dimasukin nilainya akan berbeda-beda. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, reflection amplitudes-nya itu dapat dihitung seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau menghitung faktor normalisasinya, kita pakai pointing flux-nya. Seperti ini caranya. Ya, bisa teman-teman baca sendiri, nanti saya kirim PPT-nya. Lalu pada saat sudah menghitung semua itu, nanti kita bisa
menghitung juga transmitansi dan juga reflektansinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk keperluan plotting. Oke. Ya, itu aja sebenarnya dari PPT ini. Dan practical remarks ini ya, ini lebih ke praktek simulasinya nanti gitu ya. Dan ini kesimpulannya. Oke, seperti itu saja. Dan saya mau jelaskan sedikit teknisnya nanti kodenya seperti apa gitu ya. Gitu. Ya, di sini saya udah buat. Jadi ini adalah pendefinisiannya. Jadi ini physical pictures-nya gitu ya. Jadi semi-finite. Semi-finite tuh kenapa saya ambilnya contohnya semi-finite. Jadi contoh semi-finite itu seperti ini. Kan layernya itu kan ada layer N1, N2, N3, N ke N gitu. Nah, N0 saya anggap dia adalah infinity gitu. Jadi N0 tuh saya bisa mulai dari kapan aja, mau jaraknya 500.000 km dari N1 juga bisa gitu kan. Nah, jadi anggapnya itu medium M0 tuh infinity. Nah, terus juga kalau kita ambil batas berarti kan harus ada batas kiri, ada batas kanan. Nah, batas kanannya misalkan N ke N-nya juga sama gitu dia. Batas kanannya itu juga nggak peduli gitu. Kita mau batasinnya dia sampai 100.000 km kan juga bisa gitu kan batas kanannya. Jadi ininya juga bisa infinity. Nah, yang masuk multilayer sistemnya yang mana? Ya, yang di dalam batas-batas tersebut. Yang di dalam batas kiri dan batas kanan gitu. Ini multilayer sistemnya. Multilayer sistemnya. Nah, kayak gitu. Nah, makanya saya mengatakan bahwa model yang saya pakai itu adalah semi infinity kayak gitu. Oke. Nah, ini ada penjelasannya juga sih. The two ambients left or right must exist as semi-infinite outside regions. Itu kan. But every layer between them is finite gitu. Jadi layer di antara kiri dan kanan yang infinity tadi itu tuh pendefinisiannya tuh finite. Kayak gitu ya. Oke. Langsung aja ke teknis kodenya. Di sini ada using linear algebra dan using plots. Nah, dua ini tuh kalau di Python itu adalah import. Jadi linear algebra tuh seperti NumPy ya. Karena kita berhubungan dengan matriks dan kita berhubungan dengan data. Nah, kita pakai kalau di Julia itu ada yang namanya linear algebra. Nah, kalau plots, ya matplotlib kalian tahu ya kalau di Python. Kayak gitu. Itu adalah import yang saya pakai. Terus ini ada p-admittance. P-admittance ini apa? Ini adalah polarisasinya ya. Jadi kita bisa mendefinisikan, ya kalau di Julia itu, jadi kita kayak, gimana ya? Kayak bisa mendefinisikan apa ya namanya? Ya, intinya gini, p-admittance ini adalah khusus buat mendefinisikan suatu struktur data gitu ya, yang dimana data tersebut tuh ya udah saya definisikan definisi dari data n ini adalah data kompleks gitu ya, yang cost juga dia datanya kompleks, dan yang polarisasi dia itu datanya tuh berupa simbol kayak gitu. Nah, terus saya di sini definisikan logika polarisasi. Jadi apakah dia S atau bukan gitu. Kalau misalkan dia S, dia adalah N kali cos, tapi kalau bukan dia adalah N per cos theta. Nah, ini tuh berarti kan kalau S itu mode TE, kalau misalkan tadi P itu adalah mode TM. Kayak gitu. Nah, jadi saya definisikan data awalnya dulu. Nah, kenapa saya definisikan ini di atas? Karena sebagai perhitungan numerik, biar nanti datanya tuh tidak bercampur kayak gitu. Dan pendefinisian yang saya gunakan pun lebih gampang. Nah, ini function layer matrix-nya. Itu pakai data-data ini ya, data N, D itu jarak nanti ya, cos itu ya, kompleks sudut. Nanti ada lambda. Oke, lambda tuh di sini apa ya? Kira-kira
Oh ya, nanti lambda tuh tentunya ya panjang gelombang ya, dan ini polarisasinya. Jadi setiap layer matrix tuh harus ada definisi-definisi tersebut kayak gitu ya. Karena mereka kan bahan, kayak gitu bahan, kayak ya gitu. Ah. Nah terus di sini reflectance buat TMM-nya, saya juga definisikan juga, dan ya seperti ini. Nah ini kenapa nlist sama dlist? Jadi saya memakai beda. Jadi karena multilayer system, berarti kan kita di multilayer system itu kita bisa ubah ke list index biasa gitu ya. Begitu juga dengan tebal dari mediumnya juga kita bisa definisikan ke list. Jadi saya pakai list aja gitu ya, biar nggak perlu pakai banyak variabel. Terus kalau theta 0 mah ya udah gitu ya, dia sudut float 64, lambda juga sama, polarisasinya tetap simbol, dan ini adalah fungsi yang saya pakai. Ini definisinya L-nya gitu ya. Nah terus ini ada pendefinisian juga, if length, dlist, di sini ada maksimumnya gitu ya. Jadi ini definisi bahwa D-nya itu tuh harus ada panjangnya gitu, dia nggak bisa nol. Karena medium macam apa yang mempunyai lebar ya, kalau D itu lebar bukan panjang, lebarnya tuh nol kan nggak ada gitu. Nah terus ini ya ini buat endlistnya gitu ya, N0 sama dengan endlist dari data ke 1 sampai NS itu data yang akhir. Ini definisi TMM-nya ya, transfer matrixnya. Kayak gini kalau di coding bla 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 bla. Karena Julia ini bahasa pemrograman tingkat tinggi jadi mudah ya. Seperti memasukkan nama lagi, bukan nama, persamaan matematis saja. Kayak gitu. Nah ini buat masuk ke simulasinya, ya ini ada bacaan ya bisa teman-teman baca atau di pause nanti si videonya. Kayak gitu. Nah di sini buat simulasinya berarti kan kita layersnya ya harus ada, D layersnya juga ada. Ini buat yang infinity-nya ya, bagian infinity-nya, left ambient dan right ambient-nya gitu. Nah karena kita kompleks berarti kita bisa definisinya gini, kompleks F64. Kompleks F64 itu adalah kita pakai floating point yang 64. Karena kan floating point itu kalau laptop atau komputer personal atau kantor gitu ya, bukan yang buat ngitung numerik yang rumit, tuh ada dua kan, single precision sama double precision. Nah, floating 64 itu adalah double precision. Jadi saya pakainya double precision biar perhitungannya lebih akurat gitu ya. Nah, ini pendefinisiannya, ini lambdanya kita pakai gelombang cahaya merah ya, berarti 632,8. Dan ya ini perhitungannya mah ya gitu-gitu aja gitu ya, sangat sederhana. Ini tadi buat pendefinisian length-nya gitu ya. Ini buat handle layernya, jadi si D layersnya tuh harus sama gitu, panjangnya sama layers. Kalau nggak sama ya bakal terjadi error. Ya ini buat definisinya bisa teman-teman nanti baca. Nah itu buat fungsinya udah sampai situ aja, buat simulate-nya. Nanti hasil akhirnya tinggal diplot kayak gitu.
Ada plot yang bagian S polarisasi dan ada plot yang P polarisasi. S itu tadi TE ya, dan P itu TM. Kayak gitu. Dan ya, untuk plotnya pun sangat gampang ya. Jadi tinggal PLT strip S sama dengan plot. Jadi kita nggak perlu lagi kayak matplotlib gitu kan, pakai PLT dot gitu yang nggak perlu, kita langsung plot-plot aja. Nah, terus kita panggil si fungsinya, fungsi function main. Ini lambdanya pakai yang segitu gitu ya. Buat mainnya, terus layersnya ini layers yang saya pakai gitu ya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4 layers ya. Berarti ini kan yang finite-nya. Sorry, 5 ya. 5 layers berarti ini kan finite semua ya. Ini yang finite-nya. Dan ini yang D layers-nya gitu ya. Nah, ini yang infinity layer-nya alias syarat batas di kiri dan kanannya. Kita anggap infinity dan saya anggap ya yang di kiri 1 dan yang di kanan juga sama gitu 1. Dan ya tinggal bla 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 dan simulate half finite-nya dan nanti keluar hasilnya gitu. Udah seperti itu saja. Dan kalau dijalankan, kita coba running gitu ya, langsung keluar. Ya, kita coba dulu ini ya. Kita coba nih. Oh ya, REPL itu saya lupa lagi L-nya tuh apa. Run, EP-nya apa saya lupa. Run evaluation. Dan kita searching ya. What is REPL? Oh ya, read eval print loop. Sorry, kenapa run evaluation? Read eval print loop. Jadi karena ini adalah JIT gitu ya, just in time compiler, kita bisa ngerunnya tuh di REPL. Jadi REPL itu langsung di Julianya di sini gitu. Ini namanya REPL-nya dia gitu. Nah, ini adalah REPL. Nah, biasanya saya lebih suka run-nya di REPL daripada run-nya di terminal saya sendiri. Kenapa? Karena dari Julianya bisa langsung nge-read, bisa langsung nge-evaluasi, dan menyertakan hasilnya. Dan itu tuh bisa di looping terus-menerus gitu. Kalau misalkan kita mau menganimasikan, nah kita bisa menggunakan hal tersebut karena dia JIT. Jadi walaupun dia nge-compile, tapi kita bisa langsung nge-evaluasi, itu yang namanya REPL. Kayak gitu ya. Nah, oke. Ini tadi codingnya, nanti kalian kan mau nyalin ya, biar ada usahanya, jadi nyalin codingnya dari video gitu. Biar nggak kopas-kopas. Kayak gitu ya. Ini saya permudah kalian gitu. Nah, ini kalau misalkan dicoba di run, langsung keluar hasilnya sangat cepat gitu ya. Nih, kita nolin semua, terus kita running lagi dan langsung keluar hasilnya nih gitu. Nah, ini akhirnya hasilnya keluar gitu ya. Ini ada kalau misalkan dia TE ya, mode TE dia akan seperti ini, tapi kalau dia mode TM ternyata ada suatu sudut di mana dia reflektansinya itu 0 gitu ya. Kayak gitu. Dan ini kalau diubah-ubah itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Contoh, misalkan kita ubah dulu panjang gelombangnya. Misalkan pakai panjang gelombang segini gitu, 1550. Kok nggak jalan? Kok nggak jalan? Ada yang salah kah? Ternyata nge-lag. Sorry. Kita ulang lagi ya. Nah, oke.
Tuh ya, kita lihat ada perubahan di sini. Kalau kita ubah lagi gitu ya, kita pakai panjang gelombang yang lebih kecil deh. Misalkan 532,8, ini kan green ya, green laser. Oh, dia berubah jadi kayak gitu. Oke. Kita kembalikan lagi ke warna merah. Terus kalau kita ubah ketebalannya, contoh misalkan ini ketebalannya jadi 1000, atau ini yang ini jadi 100, ini yang 260, ini jadi 500 gitu ya. Ini contoh jadi 300. Nah, ini juga bakal merubah hasilnya dia kayak gitu. Hasilnya jadi kayak gitu. Nah, terus kalau kita ubah indeks biasnya juga akan berubah. Misalkan ini indeks biasnya jadi kita pakai yang brutal deh, 3,2 gitu indeks biasnya, 3,22, ini 2,4 gitu ya. Ini sama, ini juga akan mengubah tuh ya. Jadi seperti itu hasil dari simulasinya transverse matrix method kayak gitu. Dan ya mungkin cukup sekian aja dari saya karena takutnya kelamaan. Udah 40 menit juga. Oh ya, dan satu lagi, ini kan pakai import ya sebenarnya, bukan import tapi using. Pakai library. Kalau mau download library di Julia, tuh teman-teman tinggal buka REPL-nya, terus pertama-tama import PKG dulu, gitu ya. Oke. Nah, ini agak lama karena dia precompile. Nah, terus kalau misalkan mau add, misalkan tadi pakai linear algebra, tinggal add aja linear algebra, kayak gitu. PKG, sorry, ini harus pakai .add ya, .add dalam kurung, terus string linear algebra. Jadi dia bakal download. Kayak gitu. Nah, nanti juga sama buat yang plot juga sama, berarti pkg.add plots gitu. Dan kalau mau add tuh hurufnya tuh harus sama persis seperti library-nya. Contohnya ini kan linear algebra, L-nya besar, A-nya besar, tapi linear dan algebranya disatuin. Nah, itu harus sesuai kayak gitu yang di add-nya. Terus plots-nya juga sama gitu ya. Ini kan kalau plotnya pakai S gitu ya, plots, terus P-nya besar. Itu juga sama kalau mau di add juga kayak gitu. Yap, cukup, berarti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengerjakan teman-teman.